Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bu Guru Berbagi. Hari ini Bu Guru ingin mengajak kalian untuk belajar muatan pelajaran Bahasa Indonesia kelas 5, tema 3 tentang iklan. Tahukah kalian apa itu iklan? Iklan adalah berita atau pesan yang mendorong atau membujuk khalayak ramai agar tertarik pada barang dan jasa yang ditawarkan. Iklan dibuat dengan tujuan untuk menarik perhatian dan minat khalayak sekaligus membujuk khalayak agar memenuhi permintaan iklan. Oleh karena itu, fungsi iklan ada dua, yaitu yang pertama untuk mempromosikan suatu barang atau jasa, dan yang kedua untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Berdasarkan penggunaan medianya, iklan dibedakan menjadi dua, yaitu media cetak dan media elektronik. Iklan di media cetak yaitu iklan yang ditampilkan dalam media massa seperti koran, majalah, tabloid, brosur, poster, dan surat selebaran. Sedangkan iklan pada media elektronik yaitu iklan yang ditampilkan melalui radio, televisi, video, film, internet, dan sejenisnya. Unsur-unsur iklan media cetak yaitu yang pertama adalah topik iklan. Penentuan topik iklan akan berpengaruh pada jenis iklan, yaitu iklan komersil atau iklan layanan masyarakat. Untuk iklan komersil, berarti iklan yang meminta untuk pembaca membeli atau menggunakan produk atau jasa yang ditawarkan. Sedangkan iklan layanan masyarakat adalah iklan yang berfungsi untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Unsur yang kedua yaitu kata kunci. Kata kunci adalah kata yang digunakan sebagai kunci dan kode untuk menghubungkan dengan informasi lain. Ciri-cirinya biasanya terdiri dari satu atau beberapa kata yang membentuk frase kata, kemudian mengandung kata yang unik dan mewakili sebagian besar atau seluruh topik dan informasi yang sedang dibahas. Unsur yang ketiga yaitu pesan atau kalimat iklan. Bahasa yang digunakan dalam iklan harus yang pertama singkat, padat, dan jelas. 2. Mudah dipahami dan diingat. 3. Menarik perhatian. Serta yang keempat bersifat persuasif. Apa itu persuasif? Persuasif adalah mengajak pembaca untuk membeli, menggunakan, atau melakukan sesuatu. Unsur iklan media cetak yang keempat adalah gambar iklan. Gambar iklan harus menarik. Pemilihan warna juga harus diperhatikan. Gambar juga harus bermakna dan mendukung isi iklan. Kemudian unsur yang terakhir adalah sasaran iklan. Bahasa dan gambar iklan menyesuaikan sasaran yang dituju, yakni iklan ditujukan untuk siapa. Ciri-ciri iklan di media cetak adalah yang pertama, hanya dapat dinikmati oleh indera penglihatan saja. Yang kedua, cenderung ditulis dalam bahasa formal. Dan yang ketiga, cenderung dibatasi oleh kolom dan baris. Bentuk-bentuk iklan di media cetak menurut ukuran pemasangannya ada 3, yaitu iklan baris atau iklan mini, kemudian iklan kolom, dan iklan display. Iklan baris atau iklan mini adalah iklan singkat yang hanya terdiri dari beberapa baris saja. Ciri-cirinya adalah iklan terdiri dari 2-3 baris saja. Isi iklan sangat singkat, padat, dan jelas. Kalimat yang digunakan pendek dan mengandung singkatan untuk menghemat tempat. Juga tidak ada gambar ilustrasi. Dan peletakan iklan dikelompokkan sesuai jenis barang atau jasa yang ditawarkan. Biasanya iklan baris atau iklan mini terdapat di koran atau majalah. Iklan yang kedua yaitu iklan kolom. Iklan kolom adalah iklan yang memanfaatkan beberapa kolom dari halaman surat kabar. Ciri-cirinya yaitu yang pertama terdiri dari kata-kata dan gambar atau foto atau ilustrasi atau bagan. Ukurannya lebih besar daripada iklan baris dan dapat berupa iklan penawaran produk dan iklan pribadi atau keluarga berupa berita duka, pernikahan, dan ucapan terima kasih.
Yang berikutnya adalah iklan display. Iklan display yaitu iklan yang ukurannya lebih luas daripada iklan kolom. Selanjutnya, kita akan belajar tentang iklan di media elektronik. Kelebihan iklan di media elektronik daripada di media cetak adalah yang pertama, iklan cenderung bersifat audiovisual, yaitu dapat dilihat dan didengar, kecuali iklan pada radio yang hanya dapat didengarkan. Yang kedua, menggunakan lagu berupa jingle dan soundtrack. Yang ketiga, iklan diperagakan oleh model atau bintang iklan. Yang keempat, cara penyampaian lebih bervariasi. Dan yang kelima, sasaran iklan dapat mencakup lebih luas. Yang terakhir, kita akan belajar tentang langkah-langkah menyusun naskah iklan elektronik. Yang pertama adalah tentukan tema dan judul. Yang kedua, tentukan tokoh atau peraga, latar, dan sudut pandang cerita iklan. Yang ketiga, tentukan alur iklan. Yang keempat, buat rancangan naskah awal. Yang kelima, kembangkan rancangan naskah menjadi storyboard atau sketsa gambar urutan adegan agar lebih jelas, seperti contoh pada gambar di samping. Kemudian yang keenam, tulis dialog-dialog efektif berdasarkan sketsa gambar. Setelah membuat perencanaan untuk iklan elektronik, kita akan mementaskan iklan tersebut. Apa saja hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pementasan naskah iklan elektronik? Yang pertama, judul iklan sesuai dengan topik iklan. Isi iklan juga harus sesuai dengan topik iklan. Begitu juga dengan kata kunci juga harus sesuai dengan topik iklan. Selanjutnya, harus mengandung ciri-ciri iklan yang efektif, yakni singkat, menarik, mudah dipahami, dan diingat. Suara harus lantang, artikulasi atau pengucapan harus jelas, juga intonasi harus tepat. Selanjutnya, kita juga harus hafal naskah iklan. Ekspresi dan gerak tubuh harus sesuai dengan cerita iklan. Dan kita juga harus tampil penuh percaya diri, juga tidak membelakangi penonton. Jangan lupa gunakan perlengkapan pendukung atau properti iklan. Sekian penjelasan dari Bu Guru Berbagi. Terima kasih telah menyimak video ini dengan baik. Jangan lupa tinggalkan jejak positif dengan like, comment, share, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada video-video berikutnya.